Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Motherhood 90. Gak berasa ya, sudah bulan Desember. Nah, tentunya di bulan ini Bumil juga sudah punya harapan dong ya. Yang sudah tahu harapan Bumil itu apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan untuk yang belum tahu, boleh simak terus videonya sampai habis. Awalnya masih gak nyangka si Debay masih di dalam perut juga sampai saat ini. Karena pembukaan belum bertambah dan belum ada mules juga. Berasa lama sekali ya lahiran kali ini. Tapi sebenarnya gak lama juga ya teman-teman. Karena waktunya masih cukup dibilang normal sampai menunggu 41 minggu usia kandunganku nanti. Hanya saja pembukaannya kemarin cukup cepat di usia kandunganku yang ke-37 minggu. Walaupun prosesnya memakan waktu yang cukup panjang, tapi aku tetap terus berusaha untuk melahirkan secara normal. Aku sangat berharap sekali kun fayakunmu ya Allah. Semoga ada kemudahan di setiap kesulitan. Ada jalan keluar di setiap permasalahan. Ada kesabaran di setiap ujian menimpa, dan ada rezeki yang mengalir di setiap doa yang dipanjangkan. Amin. Karena Allah tidak berjanji hidup ini mudah, akan tetapi Allah berjanji di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, sambil menunggu waktu lahiran, Bumil tetap melakukan aktivitas seperti biasanya ya teman-teman. Kali ini Bumil sedang mengajak si Abang Arfan bermain sambil belajar. Permainan kali ini temanya untuk melatih fokus anak. Cukup dengan barang yang ada di rumah, bisa kita manfaatkan untuk media bermain anak. Seperti gelas, plastik, atau cup, stik es krim, sama koin atau benda lainnya. Yang pertama, anak diminta menyusun gelas ke atas dengan stik es krim. Gunanya melatih fokus dan melatih keseimbangan di saat menyusun gelas ke atas dengan stik es krim tersebut. Yang kedua, anak diminta menyusun gelas seperti menara. Ini gunanya juga untuk melatih fokus dan melatih sensor motorik anak juga. Dan yang terakhir, menebak keberadaan isi gelas. Selain melatih fokus, permainan ini juga untuk melatih daya ingat dan konsentrasi anak. Nah, untuk bermain sambil belajar ini, teman-teman bisa coba di rumah masing-masing, karena ini salah satu quality time juga untuk anak, supaya mereka bisa lebih dekat dengan kita dan merasa diperhatikan oleh kita. Anakku usianya baru 2 tahun lebih 4 bulan. Di usia segini memang sangat diperlukan kedekatan antara ibu dan anak, karena itu akan membentuk karakter anak kita dan bisa membuat dia jadi lebih percaya diri lagi untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, setelah main sama aku, ini dia mau naik odong-odong dulu bersama ibu-ibu yang ada di rumah, di RT aku ya, di perumahanku terutama. Ini acaranya dadakan banget, karena gak ada rencana sebelumnya. Pas dikasih tahu, langsung aja mau ikut. Tapi kali ini aku gak bisa nganterin anakku dulu karena kondisinya aku lagi hamil tua. Jadi
aku nggak berani untuk naik odong-odong, walaupun sebelumnya aku juga belum pernah naik odong-odong. Ini juga pengalaman pertama untuk anakku. Nah, ini anakku naik odong-odong sama neneknya. Padahal ini udah jam waktu tidur siangnya dia. Aku khawatirnya sih nanti dia akan tidur di odong-odong. Tapi kalau nggak ikut kasihan, karena teman-temannya pada ikut. Jadi aku kasih izin aja untuk dia ikut, supaya dia punya pengalaman baru. Selain menambah pengalaman baru, dia juga bisa bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Nah, rencananya dari naik odong-odong ini nanti akan keliling daerah Bogor dan sekitarnya. Nah, rencananya nanti juga akan makan bersama, tapi aku tidak tahu jelasnya di mana untuk makannya. Naik odong-odong ini sepertinya seru juga ya teman-teman. Ini hiburan yang paling murah meriah yang bisa dinikmati oleh ibu-ibu rumah tangga seperti kita. Bisa juga dibuat jalan-jalan ya teman-teman. Sekarang tuh udah banyak banget orang yang menggunakan odong-odong untuk keperluan wisata, karena menggunakan odong-odong ini terlihat seru. Jadi nggak harus pakai sewa angkot atau bis lagi. Dengan odong-odong pun kita juga udah bisa jalan-jalan bareng. Nah, ini udah pulang, yang ditunggu-tunggu udah datang. Selanjutnya setelah pergi, anakku akan dicukur rambutnya sama babehnya untuk pertama kali nih. Sebelumnya babenya juga nggak pernah nyukur ya. Kita nggak tahu nanti hasilnya gimana, bagus apa enggak. Yang penting katanya dicoba dulu. Kalau misalkan nanti hasilnya jelek, baru dibawa ke tukang cukur rambut. Semoga aja sih nggak gagal ya. Anakku nih kalau dicukur dia selalu risih dengan rambut yang berjatuhan, apalagi daerah sekitar mulut. Jadi dia nggak bisa diam. Nah, aku juga nggak bisa ngerekam lama-lama karena aku akan ngebantu babenya untuk menangin dia supaya dia tetap mau dicukur. Jadi selain dicukur untuk merapikan rambutnya, anakku ini dicukur tujuannya untuk menyambut si Debay lahir. Semoga aja Debaynya cepat lahir ya, karena dia udah gak sabaran banget untuk main bareng. Seringkali tiap hari dia ngajak bercanda atau ngajak main dengan cara berbicara dengan perutku, mengelus-ngelus sayang. Semoga saja dedeknya bisa cepat lahir. Nah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah nggak begitu jelek ya. Ya lumayan lah untuk potongan pertama kali. Nah, cukup sekian ya teman-teman video kali ini. Semoga bisa menghibur kalian dan bisa diambil pelajarannya dari videoku. Untuk yang mau terus mendukung channel ini, bisa subscribe, like, comment, and share. Salam motherhood.